Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload cara video pada jam 8 malam nanti akan analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata investor besar sudah mulai masuk akumulasi. Dan di video ini coba analisa beberapa saham yang satu minggu terakhir masih terus diakumulasi asing dan cara tren saat ini sebenarnya masih oke. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang satu minggu terakhir asing masih melakukan net buy. Jadi jika kita lihat dari data tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober kemarin, yang paling banyak diakumulasi asing atau net buy asing satu minggu terakhir itu TINS. Pada perdagangan hari Jumat masih naik, SMGR juga masih lumayan besar akumulasinya dalam satu minggu ini. Kemarin baru saya analisa untuk SMGR, jadi untuk saat ini saya tidak bahas. Antam juga bisa kita lihat masih bergerak naik dan masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. MDKA bergerak turun tapi masih ada akumulasi selama satu minggu terakhir. UMVR bergerak turun, Akra juga bergerak turun tapi masih ada akumulasi. Tapi di video ini saya coba analisa beberapa saham yang terus diakumulasi tapi masih naik pada perdagangan hari Jumat. Jadi pertama jika kita perhatikan itu Antam. Antam jika kita perhatikan cara tren saat ini sudah mulai uptrend. Sebelumnya bergerak downtrend, sempat mencoba break garis EMA 150, ternyata gagal break, melemah di bawah garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh 1300. Antam sudah mulai bangkit dan saat ini bisa kita lihat berhasil break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Jadi pada saat akhir September mencoba untuk break, setelah berhasil break Antam terus naik. Hari Jumat masih naik hampir 2% ke 1565, mencoba untuk break resisten 1550. Jadi menarik apabila berhasil break, berpotensi untuk menuju target berikut 1600. Dan Antam merupakan salah satu saham yang memang sudah masuk watchlist kami pada saat akhir September kemarin, pada saat mencoba untuk break garis EMA 150. Kan sebelumnya mencoba break gagal, pada saat mencoba break kami pantau apabila berhasil break masih menarik untuk coba entry. Dan ternyata berhasil break dan masih melanjutkan kenaikan. Dan untuk Antam coba kita lihat di broker summary. Ini asing 2 minggu ini masih terus masuk. Di broker summary pun pada perdagangan hari Jumat naik plus masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga Antam masih on track untuk menuju zona atau resistance ke 1600 sampai 1615. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, Antam saat ini sudah naik lumayan tinggi. Dari sekitar 1300-an sampai 1500-an. Lebih oke apabila kemarin dapat di sekitar 1500. Karena sebelumnya mencoba break 1550, Antam sempat terkoreksi ke 1500, masih bisa bertahan dari rebound. Jadi apabila teman-teman saat ini mau buy on breakout, sebenarnya memang masih bisa, tapi teman-teman harus lebih disiplin. Resiko sudah lumayan besar karena Antam sudah naik lumayan tinggi. Kan bisa saja minggu depan masih lanjut naik, tapi pada saat mengatas atau mendekati resisten ini, Antam mulai melemah kembali ke 1500 atau garis EMA 150. Jadi untuk yang minggu depan baru mau coba pantau saham Antam, lebih oke adalah tetap tunggu kembali di sekitar 1500 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar 1600 apabila memang masih gagal break, atau jadikan 1500 atau garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Selama tidak turun bawah target harga ini, Antam cara tren untuk tren jangka menengah masih oke. Selanjutnya saham TINS, jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga sama seperti Antam masih bergerak sangat tren. TINS malah kenaikannya sangat tinggi. Dan cara tren juga TINS memang dari sebelumnya trennya sudah oke. Jadi pada bulan Maret sudah berhasil break garis EMA 50-150. Saat ini terus bertahan di atas kedua garis EMA dan terus melanjutkan kenaikan. Itu selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila teman-teman punya sebuah saham dan masih berada di atas kedua garis EMA, teman-teman masih mau hold terus, itu masih oke. Tapi jika terpantau turun di bawah kedua garis EMA, pertimbangkan untuk keluar. Kan cara tren sudah kurang oke. Karena bisa kita lihat bukan berarti kenaikannya akan naik terus. Sempat ada beberapa kali terkoreksi, masih ada beberapa kali candle merah, tapi setiap kali mengatas garis EMA 50-150, TINS selalu bisa bertahan dan untuk tren jangka menengah trennya terus bergerak naik. Garis EMA 50-150 pun terus bergerak naik. Sebelumnya bisa kita lihat pada saat awal break garis EMA 150 di 710, saat ini garis EMA 150 di 960. Garis EMA 50 sebelumnya di 600, saat ini garis EMA 50 di 1080.
Jadi selalu saya jelaskan, apabila teman-teman mau trading stop, jadikan garis EMA 50 untuk trading stop. Selama tidak turun bawah garis EMA dan garis EMA terus bergerak naik, teman-teman trading stop, teman-teman minimal masih profit. Jadi apabila teman-teman buy on breakout di sekitar 700, jadikan garis EMA 50 saat ini untuk trading stop, juga teman-teman masih profit. Saat ini jika kita lihat, TIS mencoba untuk break 1300 dengan candle lumayan solid. Dan untuk broker summary pun bisa kita perhatikan sini, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Nah di broker summary pun kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi untuk TIS yang sudah punya di harga bawah, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren, belum terlihat ada distribusi, sehingga kedepannya untuk menuju 1400 masih lumayan besar selama belum ada distribusi dan belum ada patah tren. Tapi apabila gagal break pun, misalnya ini penurunan wajar apabila minggu depan ternyata TIS kembali turun bawah 1300 menuju 1200 atau 1170, penurunan ini penurunan wajar karena sebelumnya sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 1000 ke 1300. Jadi untuk yang teman-teman ingin coba entry, sama misalnya lebih oke adalah tunggu terkoreksi dulu, mengetes support kuatnya, apabila masih bisa bertanda rebound baru lebih aman untuk ikut entry daripada paksakan untuk entry di harga atas saat ini, apalagi jika belum terkonfirmasi berhasil break 1300. Tapi untuk TIS saat ini saya lihat masih berpotensi untuk menuju target terdekatnya 1380 sampai 1400. Kan secara tren masih oke, candle masih solid pada perdagangan hari Jumat, plus masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Kita lihat sama Mayora. Mayora jika kita perhatikan cara pergerakan satu minggu ini mulai melemah. Jadi secara tren sebenarnya sudah mulai tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya karena sudah turun bawah garis EMA 50. Dan saat ini jika kita lihat memang masih ada garis EMA 150 di sekitar 2570, tapi ingat garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten di sekitar 2710. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound, tapi jika terpantau berhasil rebound tapi tetap tertahan di garis EMA 150, maka Mayora akan mulai sideways. Jadi sudah tidak downtrend seperti sebelumnya. Dan sebelumnya bisa kita lihat Mayora juga downtrend, tapi pelan-pelan mulai naik setelah berhasil break garis EMA 50 150, Mayora terus bergerak naik dan selalu bisa bertahan di garis EMA 50. Tapi satu minggu ini Mayora turun bawah garis EMA 50, jadi kita sudah harus hati-hati apabila kita sudah dapat di harga bawah dan saat ini masih hold. Dan untuk Mayora jika kita perhatikan di sini, asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun dalam beberapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir Mayora mulai melemah, tapi asing terpantau masih belum keluar dengan jumlah besar. Baru dua kali asing distribusi, tapi secara keseluruhan ini masih net buy dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan hari Jumat jika kita lihat ini malah ada distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi untuk Mayora, apabila teman-teman kemarin sempat dapat sekitar 2600, harus perhatikan pergerakan Mayora minggu depan karena kenaikan hari Jumat ternyata ada distribusi, plus candle hari Jumat tidak begitu oke, ada shadow ke atas mencoba naik di atas 2650, ternyata masih gagal break. Jadi untuk Mayora saat ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 2600 sampai garis EMA 150 minggu depan di sekitar 2580. Jadi untuk yang ingin coba pantau Mayora masih bisa coba dipantau, tapi karena kenaikan hari Jumat ada distribusi dan sekarang juga masih dekat dengan support 2600 dan garis EMA 150, lebih oke apabila mau entry itu coba tunggu di sekitar target harga ini. Apabila Mayora kembali mengetes daerah support ini masih bisa bertanda rebound, baru lebih oke untuk entry dan swing dengan target jangka pendek untuk swing di 2700 sampai garis EMA 50. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Tapi sebaiknya keluar apabila Mayora ternyata gagal bertahan di garis EMA 150. Karena ingat Mayora saat ini sudah tidak uptrend untuk tren jangka menengah. Selanjutnya saya coba analisa juga saham MTEL. MTEL jika kita perhatikan satu minggu ini mencoba untuk bangkit. Jadi sebelumnya juga sama bisa kita lihat MTEL trennya downtrend, berhasil naik di atas garis EMA 50 150 sehingga secara pergerakan sudah baik. Tapi pada saat ini turun bawah kurva garis EMA. Selalu saya jelaskan apabila sebuah saham berada di atas kurva garis EMA terus turun, ini kita sudah harus pertimbangkan untuk keluar. Karena secara pergerakan probabilitasnya paling besar itu melanjutkan penurunan. Jadi untuk MTEL setelah gagal bertahan di garis EMA 150, MTEL terus turun kembali ke support 600 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham MTEL. Dan setelah mengetes 600, MTEL mulai bangkit. Tapi jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih hari Jumat, saat ini masih mencoba untuk beri garis EMA 50 150. Jadi secara tren jangka menengah, MTEL masih belum aman walaupun satu minggu ini naik lumayan tinggi dari 600 ke 650. Apalagi candle hari Jumat juga tidak begitu oke.
Dan untuk MTEL juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir asing masih terus masuk. Jadi pada saat sempat ada candle merah, ada penurunan lumayan dalam, asing terpantau masih belum keluar walaupun akumulasi tidak besar. Tapi pada saat mulai naik, bisa kita lihat asing sudah mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary pun jika kita lihat kenaikan hampir 5% ini ada akumulasi. Jadi memang masih ada akumulasi, masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik, mencoba untuk break udah garis EMA, tapi tetap kita harus perhatikan garis EMA 50-150 apabila memang teman-teman fokusnya teknikal. Karena walaupun ada akumulasi, jika terpantau masih mencoba break garis EMA 140 dan garis EMA 50 masih gagal, MTEL masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali turun ke 600. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila MTEL ternyata gagal naik di atas garis EMA 50 150 minggu depan, atau pertimbangkan untuk hold saja selama 600 tidak terlewati. Tapi apabila teman-teman pertimbangkan untuk hold selama 600 tidak tembus, secara tren MTEL masih belum aman. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry sama MTEL minggu depan, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila MTEL berhasil break garis EMA 50 150. Tapi jika terpantau gagal break, sebaiknya jangan entry. Dan tunggu kembali di sekitar 600 untuk spekulasi buy apabila teman-teman ingin coba entry di daerah support kuat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.